ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur ke Ilahi Rabbi Allah SWT yang masih sayang dengan kita, cinta dengan kita, masih memberikan kita kemuliaan serta kesehatan, kemampuan dan keinginan untuk belajar. Semoga rahmat, kasih sayang, inayah, hidayah yang Allah Ta'ala berikan ini senantiasa Allah berikan pula seterusnya sampailah kita meninggal dalam keadaan melakukan perkara-perkara yang baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan semoga berkumpulnya kita di sini Allah kumpulkan pula kita kelak di Jannatul Firdausnya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Abang-abang, kakak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada derajat iman yang lebih tinggi. Iman itu kan tinggi. Tetapi ada derajat yang lebih tinggi lagi daripada iman. Bahkan derajat seseorang itu dia melebihi derajatnya orang yang berpuasa di siang hari. Derajatnya melebihi dari orang yang senantiasa bangun setiap malam untuk ibadah. Derajat apakah itu? Yaitu dia mempunyai akhlakul karimah. Dia mempunyai akhlak yang mulia. Mulia di sisi Allah dan mulia di hadapan manusia. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hawlan. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Qur'an, hamba-hamba Allah yang maha pemurah itu adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Jadi dia tak sombong. Ada tak kira-kira orang berjalan di bumi ini dengan sombong? Ada tak? Ciri-cirinya nampak. Kalau dadanya ke depan, terus matanya suka terjelang, tak mau dikalah dengan orang. Padahal Allah menyuruh dalam Al-Quran ini, hamba-hambaku, kalau mau dia dikatakan pemurah, rendah hatinya, maka janganlah berjalan di muka bumi Allah ini dengan sombong. Kakinya tidak menginjak bumi, kuntilanak lah ya tak? Nah, ciri-ciri orang sombong itu nampak. Ini baru sombong zahir nih, belum sombong hati. Yang susah nih menilai sombong hati ini yang susah. Tetapi sombong zahir ini menunjukkan bahwa ada hati-hati yang rusak di situ. Ada cerita nih, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau ini punya murid. Dia bertanya dengan gurunya, wahai guru, waalaikumsalam warahmatullahi. Wahai guru, Syekh Abdul Qadir Jailani ini
orang tasawuf suka berzikir. Kalau ilmu syariat jangan tanya, ilmu fikih itu di luar kepala. Hafal ribuan hadis, hafal Quran. Jadi ada seorang murid beliau bertanya dengan beliau, "Wahai Syekh, saya ini berguru dengan antum, yaitu berguru bagaimana berzikir yang baik dan betul. Tapi kenapa saya berzikir, tapi setan ini malah senang dengan saya. Rajin nggak berzikir, tapi setan malah datang. Seyogianya orang berzikir ini malah jauh dari setan, gitu dah. Ini malah berzikir malah kesetanan pula. Makin berzikir makin macam setan." Maka Syekh Abdul Qadir Jailani beliau bertanya kembali dengan anak muda itu, "Wahai anak muda, muridku, bagaimana pendapatmu jika makanan anjing itu ada di rumahmu? Jika makanan anjing ada di rumahmu, anjing ini dia punya penciuman yang sangat tajam. Jadi anjing ini apabila dia dikasih makan, maka dia datang lagi, akan datang kembali. Dia ini akan jinak kepada siapa orang yang ngasih makan. Ini anjing. Nah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, bagaimana pendapatmu? Engkau kasih makan anjing, sementara masih ada makanan anjing yang engkau simpan di rumahmu." Maka si murid ini mengatakan, "Ya tentu dia akan balik lagi, wahai guru. Dia akan kembali lagi mencari makanan itu." Maka guru mengatakan, "Nah begitu itulah orang yang senang berzikir, tetapi masih ada dalam hatinya dia menyimpan. Dia simpan kesombongan dalam hatinya. Dia simpan kebencian dalam hatinya. Dia simpan perkataan buruk, suka menceritakan keburukan orang dalam hatinya. Maka setan ini malah akan datang." Nah begitu itu pula lah kalau seseorang dia rajin sholat, sementara penyakit hati ini masih dia simpan. Dia hanya terpaku kepada rutinitas pengajian, rutinitas sholat, rutinitas. Sementara ada rutinitas yang lain yang apabila dia keluarkan menjadi sakit hati orang apabila mendengarnya, apabila dia berbuat seperti itu. Nah itulah sifat-sifat itu yang ada di dalam hati. Maka sifat-sifat ini mau dihilangkan. Sifat-sifat sombong, merasa lebih baik daripada orang lain, bangga diri, itu sifat-sifat iblis, setan. Nah oleh karenanya Allah tak suka yang seperti itu. Jadi berjalanlah di muka bumiku, kata Allah, dengan rendah hati, tawadu. Jangan merasa bahawa ini bumi milikmu, harta milikmu, semua milikmu, jangan. Karena aku ni cuma nitip, cuma Allah tu cuma nitip saja kepada anda semua ini. Allah nitip harta, Allah nitip pangkat, Allah nitip, semua Allah titip untuk diberikan kepada orang lain. Nah, itulah penyakit-penyakit hati yang mesti dihilangkan. Wa idza ma khadibuhum yaghfirun. Jadi penyakit hati mesti dilawan. Apabila marah, dia mesti jadi orang pemaaf. Wa idza ma khadibuhum yaghfirun. Apabila mereka marah, mereka mesti memberi maaf. Jangan nunggu dia, tak usah. Kalau nunggu dia nanti tak termaaf. Kita yang merasa bersalah, walaupun kita benar sekalipun, datang saja untuk meminta maaf. Karena akhlak ini tingkatannya sangat tinggi. Iman yang paling tinggi itu adalah akhlakul karimah, karena ini buah dari semua amalan.
Sholat yang kita kerjakan itu bermuara juga kepada akhlak. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat kita bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan sholat ni kita bisa jadi orang baik gitu. Dengan sholat kita bisa menjadi orang baik, orang bagus. Nah, kalau kita sholat sementara tidak membentuk nilai akhlak, nah ini yang ditakutkan ini. Sholat ini hanya sebatas prima raga aja. Bergerak. Hanya metuk-metukkan badannya. Tetapi tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takutkan. Salat hanya menunaikan perintah. Maka kata Rasulullah, seseorang salat itu ada yang mendapatkan 1/10 pahala, ada yang mendapatkan 1/9, 1/8, 1/6, bahkan ada yang mendapatkan sifrul, kosong. Tak ada nilai sama sekali salatnya. Nauzubillah. Capek aja kita. Salat tapi tak dapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa salah solatnya? Bukan salah solatnya, salah kitanya. Karena kita tidak mau belajar. An Aisyah radhiyallahu anha qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal mu'minin yudriku bi husni khuluqihi darajatis sha'im qa'id. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul bersabda, innal mu'minin, sesungguhnya orang mukmin, la yudriku bi husni khuluqihi. Jadi orang mukmin dengan akhlaknya yang baik, darajat as-shaim qaib, derajat dia ini sama seperti orang yang berpuasa pada siang hari dan orang yang berdiri sholat malam di malam hari. Jadi kalau dia berakhlak baik, posisinya itu sama orang yang senantiasa berpuasa terus setiap hari itu. Nah, kalau dia berakhlak baik, posisi dia sama dengan orang yang bangun tengah malam. Nah, itulah tingginya derajat orang-orang yang berakhlakul karim. Kira-kira contoh akhlak yang baik itu seperti apa dia untuk? Contoh akhlak yang baik itu seperti apa? Tidak mudah marah. Berakhlak yang baik itu tidak mudah marah. Kita ni penyakit ni satu yang susah untuk dihilangkan, pemarah, pemanas. Mana boleh cungkil-cungkil sikit, macamlah badak tu dah. Saya cungkil sikit, jangan kau nak cuba-cuba dengan aku ya, kata dia. Tu, ini iblis semua ini. Jadi ada orang bilang pemarah ini apakah ada batasnya Pak? Pemarah itu tidak ada batas. Apa namanya? Sabar itu tidak ada batasnya. Ada orang nanya kan, sabar itu ada batasnya atau tidak? Sabar itu tak ada batasnya. Namanya sabar ya mesti sabar. Bagaimanapun mesti sabar. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Orang-orang yang beriman, bersabarlah kata Allah. Wasabiru, dan kuatkan kesabaranmu. Udahlah kita disabar, disuruh lagi menguatkan kesabarannya. Pernah saya cerita kan, Abu Bakar dengan Rasulullah didatangi orang Badui. Tiba-tiba orang Badui ini marah-marah, tak tentu pasal. Pertama Abu Bakar disenyum, Rasul pun tersenyum melihat Abu Bakar tersenyum. Yang kedua Abu Bakar tersenyum, Rasul tersenyum. Dipikir ni ngolok orang Badui, makin ngamuk orang Badui ini kan. Makin ngamuk.
Orang Badui ini pun marah habis-habisan. Abu Bakar masih tersenyum, Rasul pun tersenyum. Sampai ketiga kalinya, ketika melihat Rasul tersenyum, Abu Bakar tersenyum, makin ngamuklah orang Badui. Ditariknya baju Abu Bakar. Ditariknya baju Abu Bakar. Maka ketika baju Abu Bakar itu ditarik, naruri seorang manusia timbul. Apa kata Abu Bakar? Hai Badui, dari tadi aku sabar. Pertama aku sabar, kedua aku sabar, ketiga tak ada jeda sama untuk kau ni, balap kau ni. Naluri setiap manusia pasti ada sifat marah. Maka ketika Abu Bakar berdiri dan ingin membalas marahnya orang Badui, Rasul ini pergi Rasul ini. Ketika Rasul ini pergi, Abu Bakar ini terkejut. Kenapa pula Rasul ini pergi? Padahal kalau kita tengok, salah siapa lagi kira-kira? Orang Badui itu salah. Kira-kira kalau dibalas wajar tak? Wajar kan? Tapi kenapa Rasul ini pergi? Maka orang Badui tadi yang di hadapan Abu Bakar pun ingin balas marah. Tiba-tiba Rasul pergi dan Abu Bakar pun meredam kemarahannya dan mengejar Rasulullah SAW. Setelah itu dia tarik tangan Rasulullah. Afwan ya Rasulullah, maafkan saya Rasulullah. Ini khotok ya Rasulullah. Apakah saya ini salah ya Rasulullah? Rasul mengatakan kau tak salah. Kau tidak salah wahai Bakar. Kenapa engkau pergi ya Rasulullah? Wahai Abu Bakar, pertama ketika engkau dimarah orang Badui, engkau tersenyum, aku tersenyum. Kau tahu kenapa aku tersenyum? Ketika engkau sabar, engkau tersenyum, turun malaikat dari langit itu mendoakan engkau. Apa kata malaikat? Malaikat itu mendoa apa doanya? Allahumma ighfir lahu, ampunkan dia ya Allah. Dia sabar, didoakan malaikat. Ketika kedua kalinya engkau pun sabar, malaikat itu kembali berdoa, ya Allah ampunkan Abu Bakar ya Allah karena dia sabar. Ketiga kalinya, ketika engkau berdiri ingin membalas marahnya orang Badui, hilang malaikat itu Bakar. Hilang malaikat tadi, naik semua ke langit. Kau tahu siapa yang gantikan malaikat itu? Datang waitan itu. Setan itu datang. Kenapa aku pergi? Aku tak mau dekat dengan setan, kata Rasulullah. Aku tak mau bersalam dengan setan. Aku tak mau tegur sapa dengan setan. Tuh, tak mau aku, kata Rasulullah. Maka aku pergi. Kau tak salah. Karena aku tak mau berkawan dengan setan. Nah, kau mau berkawan, kawanlah kau dengan setan. Kalau aku tak mau. Maka kalau orang marah-marah itu kawannya setan. Maka disebut dengan kesetan. Ciri-cirinya apa? Matanya merah, mukanya merah. Yang hitam itu bah jadi merah ya. Saking marahnya tu. Apalagi memang yang putih memang tu. Dan nampak sampai bergegar tu. Itu kenapa bergegar? Ente tahu tak? Itu perjuangan antara baik dan buruknya itu. Kalau orang tak bergegar itu sudah tak ada lagi baiknya Pak. Bunuh, tak ada lagi bergegar. Kalau dia bergegar, yang baik ni yang datang ingin mengendalikan, sementara yang buruk ni pun datang. Itu yang menyebabkan bergegar. Antara mau dan tidak. Ya Allah aku pukul ke tak ada ni. Ya Allah pukul ke tak ada ni. Akhirnya dipukul pakai nama Allah Akbar. Allahu Akbar. Berderailah piring di rumah tu tak. Ya Allah. Ada ibu-ibu yang bertanya dengan saya, ngadulah cerita rumah tangga. Pak Ustaz, kata dia, laki saya ni suka marah Pak Ustaz. Ni kalau dah marah ni habis semua barang-barang dipecahkan semua. Nah sekarang masih marah, masih Pak Ustaz. Terus pecah piring, saya ganti plastik Pak Ustaz. Jadi kalau dia marah, piring ni ganti plastik, saya uluk lah, pecahkanlah, kata pecahkanlah. Diganti plastik.
Lagi pun saya suka gak Ustaz, kalau dipecahkan nanti dia gak beli, bukan saya beli, kata dia kan. Jadi marah ini sebenarnya tak baik. Jangan dituruti marah ini. Maka kata Rasulullah SAW, apabila engkau marah dalam keadaan berdiri, engkau duduk. Duduk pun masih engkau marah, baring. Baring pun masih engkau marah, pergi wudu. Kata Rasulullah, sesungguhnya setan itu terbuat dari api, dan api akan padam apabila terkena air. Wudu pun masih marah, istighfar, astagfirullahaladzim, pegang dada lurus, astagfirullahaladzim. Beristighfar juga masih marah, berarti setan benar lah dia lah. Udah tak pompan semua dah. Gua wujud dah. Kan ada ibu-ibu tu yang begitu, dia balik kan dari pengajian. Lakinya tanya, "Dek, ini kau balik malam Jumat, apa yang kau dapat pengajian tu?" Bang, Ustaz tadi bilang tu, ini malam Jumat ini sunnah Rasul. Kalau kita berhubungan badan ini sama dengan kita membunuh 40 setan. Berhubungan badan tu sampai dengan membunuh 40 setan. Betul lah dia. Ustaz ngomong, takkan pula dia buta. Kalau kita berhubungan sampai 2 kali 80 setan, kata dia. Kalau kita berhubungan 3 kali 120 setan. Kalau sampai 4-5 kali abang setan, kata dia. Padahal kuat banget. Setan ada apa gitu? Kau ada apa? Ayo, ada lagi. Paham tak? Nanti bagus. Kalau Ayung sih paham. Paham tak? Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya teringat ceritanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini ada sahabat ceritanya ingin mengadukan istrinya bahwa istrinya itu suka ngomel, Pak. Ngomel terus. Pokoknya ada waktu luang ngomel lagi. Ada waktu luang ngomel lagi. Tak habis ngomel. Selap bini dapat macam ini. Jadi datanglah dia kepada Sayyidina Umar ingin mengadukan. Jadi sampai di depan pintu, tiba-tiba terdengar dari pintu tu gelepak, gelepak. Didengarnya betul-betul. Rupanya bini Sayyidina Umar ni ngamuk dan mengalahkan bini dia di rumah. Saking dahsyatnya bini Sayyidina Umar tu. Akhirnya dia ni tadi nak ngadukan bininya, solusinya seperti apa gitu, Pak. Dapat bini macam ini. Rupanya bini Sayyidina Umar ni lebih parah daripada bini dia. Akhirnya dia tak jadi ngadukan. Baliklah dia. Ternyata besok Sayyidina Umar manggil dia. Kata Sayyidina Umar, ada orang nengok kau berdiri di depan rumah, dia melapor kepada aku. Apa gerangan? Ini Sayyidina Umar, saya ini punya istri yang kerjanya cuma ngomel, beletel aja. Terus itulah begitu aku berdiri di depan pintu, aku dengar bini kau ini lebih parah dari bini aku. Ngeri aku dengar. Nah, kenapa engkau bisa bertahan wahai Sayyidina Umar, istri seperti itu? Padahal engkau ni Amirul Mukminin. Siapa yang tak kenal dengan engkau? Jin nanti bangkit dia takut dengan Sayyidina Umar. Begitu kena bininya, kecut dia. Cerita Dasar Latif dulu lah. Pernah dengar tak? Cerita Dasar Latif dulu. Ada bini suruh ngomel. Suami ni bilang sama istri dia, ayo kita pergi ke mall. Kita belanja lah mas. Belanja apa yang kau mau belanja. Belanja, setelah itu diajak dia jalan-jalan. Duduklah di tepi sumur. Ditolaklah bini yang masuk dalam sumur. Berapa saat kemudian keluarlah jin dalam sumur tadi. Dikejut. Siapa pun? Aku jin penunggu sumur. Loh, muka kau ni memang mengerikan lah. Berapa lama kau tinggal di sumur? Sudah 1000 tahun aku tinggal di sumur ni, tak pernah keluar. Baru hari ini aku keluar.
Ngapa pula? Ada orang ngomel dalam sumur ni kan. Dalam sumur ada orang ngomel. Jangankan bapak-bapak, jin ya lari. Ya bu ya. Jadi kalau laki-laki itu tak ingatlah. Mungkin ya takut dia tak. Bila 1000 tahun ni jin tu. Bukan saya 2 hari. Kan marahnya. Nah kata Sayyidina Umar, ketika ditanya sama sahabat, kenapa engkau betah dengan istri seperti itu? Mudah aja dia jawab. Wahai temanku yang kusayang, aku ni bersyukur kepada Allah. Aku ni bersyukur kepada Allah SWT dapat istri yang seperti ini. Loh, kenapa engkau bersyukur? Sedangkan realitanya bahwa istrimu ini lebih parah daripada dirimu. Ngomelnya lebih kuat. Sekarang begini, kalau tak ada istri aku, siapa nak jaga anakku? Kalau tak ada istri aku, siapa nak nyiapkan makanan begitu aku balik dari rumah? Kalau tak ada istri aku, siapa yang nak nyiapkan, yang mendidik anak? Siapa yang nak nyusuhkan anak aku? Istriku tu lah. Istri aku tu. Coba sekarang kalau istri minta bayar, nyuci 1 bulan 3 juta. Tak usah 3 juta lah. 1 bulan 500 ribu ya. Tak bu? 1 bulan 500 ribu. Nyuci. Ngasuh anak, baby sister sekarang berapa kira-kira? 2 juta. Jadi 2,5 juta. Nah, ya. Nyuci 500, ngasuh anak 2 juta. Masak. Ngambil pembantu. Berapa pembantu sekarang? Ada ke mau dikasih 500 bulan? Tak ada. 1 juta. Berarti 3,5 juta. Apalagi melayani dia tidur. Kata istri, ayo kita tidur bang, syaratnya 1 kali main kau mesti bayar 1 juta. Lempam kau. Bayarlah tu. 1 bulan kau bisa keluarkan duit 5 juta untuk istri kau seorang. Mampu tak kira? Kita ni mesti banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Datang kita tinggal makan, baju tinggal dipakai. Ya tak? Kalau kita nak ngasuh, nak ngurus semua anak tu, nyaman ke ngurus anak tu? Bukan nyaman. Ngurus budak-budak ni. Cobalah isteri pergi 2 minggu je kita seorang. Masak kita, jaga anak kita. Telepok kau. Seteruk kau kena. Ya Allah. Bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itulah kata Sayyidina Umar. Mesti banyak bersyukur kita ni kepada Allah. Itulah pasanganmu yang terbaik. Belum tentu yang lain itu pun mampu seperti istri. Betul? Nah, ini kuncinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabina syadid. Jika engkau bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambah nikmatku untukmu. Jika engkau kufur, maka azabku sangatlah pedih. Bersyukur ya, Allah kasih. Ya, bersyukur terus. Rezeki segitu bersyukur, nanti Allah tambah rezeki itu. Apa saja kalau kita bersyukur, bukan overtime, bukan kerja overtime. Ingat, rezeki itu bersyukur. Kalau kita bersyukur, Allah tambah. Kan itu dalilnya. Al-Quran mengatakan kalau kau bersyukur ditambah. Alhamdulillah mah gaji bulan ini 500, alhamdulillah. Bersyukur ya pada Allah. Nanti Allah datangkan orang lain kasih rezeki. Nah, itu rahasia Allah. Kita tak ada yang tahu. Maka selalulah kita berbaik sangka kepada Allah. Yaitu dengan bersyukur. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linsaikum. Orang yang paling sempurna imannya di antara orang-orang yang beriman adalah paling baik akhlaknya. Paling baik memang Allah ni tak nyuruh kita banyak musuh. Allah ni tak nyuruh kita banyak benci dengan orang. Kita ni mesti buat baik, mesti berakhlak, betul. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, kata Rasulullah. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tak beriman. Maka sahabat bertanya, siapa tu ya Rasulullah? Orang yang menyakitkan tetangganya.
Dengan apa? Terserah. Ini makna tetangga ini bukan mesti orang Islam. Nasrani pun kalau kau sakiti dia, kau tidak beriman kepada Allah. Tak beriman kita sampai dikatakan begitu. Wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman kata Rasulullah. Orang yang menyakitkan tetangganya atau yang mengusik tetangganya, buang sampah sebelah. Lalu begitu tetangganya buka pagar, "Mak, sampah siapa nih?" Menyakitkan tetangganya. Apalagi ikutnya sama-sama buang sampah di situ, akhirnya tersumbat banjir, tangga sebelahnya gara-gara kita. La yu'minu, tak beriman. Saya bertetangga di rumah saya dengan orang Nasrani sebelah rumah saya. Setiap hari itu anjing berbunyi terus. Kong 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 kong. Dan kalau udah subuh tuh, au, Panjang. 3 butir anjing dipiaranya dalam rumah. Rumah saya sebelah itu udah macam kebun binatang. Jadi kalau orang emosi ini racun anjing nih. Karena orang rumah itu tak ada. Pergi keluar kota, anjingnya dibiarkan tak dimakan, mekiklah anjing tu. Udah itu bukan lagi dalam kandang, diikatnya di dapur tu. Jebol lah di dapur tu. Berdirilah saya tadi. Saya kasih tangga. Dari atas sudah keciuman bau luar biasa. Saya ambillah tulang, saya kasih makan anjing. Diam anjing itu. Ternyata belum makan anjing itu. Cobalah kalau saya jahat kan. Saya kasih racun, gaulkan dengan tulang, pajulah, matilah kan. Apa ya seperti itu? Kita bertetangga baik. Walaupun binatang juga mesti baik karena dia pun makhluk hidup dan dia tidak menyakitkan kita. Dia hanya suara saja, gara-gara tetangga yang biara itu bukan binatangnya. Nah, jadi abang-abang kakak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah SWT, sempurnanya iman itu adalah paling baik akhlaknya, yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Dan bahkan Rasulullah mengatakan, wa khiyarukum linisaikum, dan sebaik-baik akhlak kalian adalah yang paling baik kepada istri-istri kalian. Dua Nabi katakan istri kalian. Yang punya dua, yang punya satu ya satu. Kalau 4 Ustaz? Yang paling baik kepada istri kalian. Maaf ya, kadang kita nih ini. Maka kenapa kemarin saya bilang sama abang-abang, bawalah istri. Kalau kita ni nak bahagia, jangan bahagia seorang. Maka kata Rasulullah, khiyarukum li ahlihi. Kalian ni mesti baik kepada keluarga kalian, kepada istri kalian. Jangan kalian sendiri yang merasakan kenikmatan itu. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, man amila amalan salihan min zakarin wal unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia mukmin, fahyatuhu hayatan thayyiban, maka dia akan diberikan kebahagiaan ketika di dunia. Jadi jangan bahagia suami saja, istri tak bahagia. Istri dipekaplah di rumah, dia bergacol lah sana entah kemana. Bawalah istri itu, senangkan hatinya, karena Rasul pun juga begitu. Rasul ini adalah sebaik-baiknya orang yang menyenangkan istri. Sampai-sampai Rasul ini memanggil pun bukan namanya, dengan istri-istri lain. Termasuklah yang biasa kita kenal, Siti Aisyah dipanggil ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Karena Humairah itu putih, karena Siti Aisyah itu putih. Saking putihnya Siti Aisyah itu merah pipi beliau. Saya pun gitu gak bosan. Saya panggil istri saya, wah Jurul Aswad, katanya kan, wah yang hitam legam, dia bilang. Kan Ustaz bilang jujur, saya panggil lah dia hitam legam. Jangan gak begitu, terlalu jujur nyakitkan hati dia pula.
Ya. Jadi puji. Maka kata ulama, memanggil istri itu sebaiknya jangan panggil nama orang tua. Jangan panggil mama, mama, iya papa, mama, mama, papa. Panggillah nama-nama yang membuat dia senang. Sayang, my honey. Walaupun dah tua-tua bangka, tak apa. Panggil saja seperti itu. Dengar ceramahnya kayak Tengku Zulkarnain itu kan. Udah setua itu kata Tengku, pergilah saya di rumah kawan saya. Pergi rumah kawan saya, sampailah di sana. Dan tua sama-sama tua nih. Dipanggillah istri, sayang, sayang. Ini ada tamu dibuatkan naik kopi sayang. Datanglah sayang, ketik-ketik lah begini. Dah tua kan, kangkang. Iya bang, kata. Buatkan kopi yang kata dia. Mak, kata Tengku ni, cemburu aku ni. Udah setua ini masih gak dipanggil sayang. Maka pergilah istrinya ke dapur. Begitu istrinya ke dapur, dia tanya, kau bisa panggil kau istri kau udah tua begini? Aku lupa namanya, kata dia. Panggil lagi. Saking dah tua lupa dengan nama. Oh tak lupa si Lijah ya lah. Dan yang semanggil kan. Nah, jadi itulah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Rasulullah ni kalau makan pun, kalau Aisyah sama bah wanita-wanita biasa. Kalau masak Aisyah tu ada yang betul, ada yang salah. Begitu dia masak salah, keasinan. Ditanya sama Aisyah, enak ya Rasul? Enak, wahai Aisyah. Padahal keasinan Aisyah masak. Kalau kita kan tak begitu. Mak kau ni. Udah lah kan, mak kau ni. Berapa lama dah kau kawin dengan aku ni? Taib kata dia. Masih kau tak tahu, selain aku nam kau ni. Tak boleh dah. Kau ni bang, dulu ya kau bagus. Sekarang punya anak 3 keluar semua binatang-binatang kata dia. Kan kita kami lonte tu kan. Kentut pertama wangi kata dia. Kali kentut kedua ngamuk dah dia kan. Jadi ini memang susah kita untuk berakhlakul karimah, tapi kita berusaha lah. Berusaha seperti apa yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innamal min akmalil mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan wa a'zamuhum bi'ahdik. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ini yang diriwayatkan oleh Aisyah, istri Nabi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya orang yang paling sempurna imannya di antara orang-orang beriman adalah orang yang paling baik akhlaknya, ada yang paling lembut dan kasih sayang pada keluarganya. Tuh. Jadi yang paling lembut, yang paling baik, sempurna imannya adalah orang yang paling lembut, berkasih sayang kepada keluarganya. Nah, jadi kita ni jangan sama kawan yang baik. Dengan kawan apapun kawan diberikan. Begitu bini nak beli cabai bawang ya susah. Tak usah. Tak boleh. Karena keluarga ni lah yang kita lebih utamakan dari yang lain. Tetapi bukan kita memutuskan persahabatan dengan yang lain. Tetapi Nabi menganjurkan seperti itu. Lemah lembut kepada istri, sopan, tutur kata yang baik, jangan tinggi suaramu. Nanti dia pun tinggi suaranya. Apa kau yang kau contohkan, begitu pula dia nanti ngikut. Bini itu kan merekam tingkah laku kita. Kalau kita suka berjalan, dia dendam tu, berjalan kan dia tu. Nah, kalau kita jahat mulut, ngomong kasar, dia pun akan ngomong kasar. Kalau kita lembut dengan dia pun akan lembut. Nah, coba kalau kita manggil dia sayang, dia pun nanti manggil kita sayang. Begitulah seorang istri. Jadi masih banyak pembahasan sebenarnya tentang keluarga ini, tapi intinya berbaik-baiklah dengan keluarga kepada istri, karena istri itu akan merekam semua tingkah laku yang kita buat. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajibtu liman yashtaril mal
likala bimalihi summa yu'tikihu ma'i fala tashtari ahrat bima'rufihi wa huwa a'zamu sawaban. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aku heran terhadap orang yang membeli hamba-hamba sahaya dengan hartanya lalu ia merdekakan mereka. Mengapa ia tidak membeli orang-orang merdeka dengan kebaikannya, padahal yang demikian itu lebih besar pahalanya. Artinya kalau orang berbuat baik itu pahalanya lebih besar daripada orang yang memerdekakan hamba sahaya. An Abi Umayyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhikkan bi baitin fi wasdil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan bi baitin fi alal jannah liman hassana khuluquhu. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana zaimun bi baitin fil ardil jannah, aku menjamin sebuah rumah di sekitar pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan pertengkaran. Jadi Nabi itu menjamin, artinya pasti kita berada di tepi-tepi surga. Siapa ini yang berada di tepi surga? Orang yang meninggalkan pertengkaran. Jadi bertengkar itu tidak baik. Bertengkar itu tidak baik. Maka kalau kita meninggalkan pertengkaran ini, Nabi menjamin engkau akan berada di tepi-tepi surga. Ini ada cerita. Ada seorang, dia miskin. Ini pernah saya cerita. Dia ni miskin sekali. Dan dia ni kerjanya jual kabu-kabu. Dia jual kabu-kabu. Setiap hari jual kabu-kabu. Dan dia ni pun beli dengan orang. Jadi dia beli kabu-kabu, beli kapas tu. Udah itu dia jual lagi ke pasar. Dari hasil penjualan itu dapatlah dia 2 dirham. 2 dirham. 1 dirham digunakan untuk belanja, 1 dirham digunakan untuk modal beli lagi kabu-kabu. Jadi dia beli kabu-kabu, pohon kapas tu bang. Pohon kapas tu, jadi dia beli sama dengan buah-buahnya itu yang belum terbuka. Jadi dia buka pohon kapas itu, dia ambilnya kapas tu, dibersihkannya, masukkannya dalam karung. Itulah kerja. Setiap hari dapat 2 dirham, 2 dirham, 1 dirham untuk makan, 1 dirham untuk modal. Nah satu ketika pergi ke pasar, juallah tadi kabu-kabu, dapatlah 2 dirham. Dapatlah 2 dirham. Jadi ketika itu dia melihat ada orang yang berkelahi, ngamuk nih di pasar ini, hampir-hampir nak berbunuh tadi. Saking kesalnya antara 2 ini nak berbunuh. Maka dia ni jadi pendengar. Dia tanya, apa kalian ni sampai nak berbunuh berdua ni, apa cerita? Maka yang penjual, yang di pasar ni yang penjual bilang, dia tu hutang 2 dirham tak bayar-bayar. Udah 2-3 tahun dah letih aku nagih. Jadi macam-macam ni tak bisa memang ditagih ni, mau dibunuh ya ni, kata dia. Ni selesai ni. Pokok 2 ni kau tadi aku selesai ni, kata dia. Jadi dia tadi dia bilang, janganlah kau berbunuh. Untuk apa kau berbunuh hanya gara-gara 2 dirham? Tetapi dah bertahun-tahun pak dia tak bayar ni. Lupa dia lewat sana, lewat sini, muka macam tak berdosa, ditengok. Kata dia. Macam tak ada hutang dia. Ada nak kira begitu kita? Macam tak merasa hutang. Udahlah, kau intinya tak usah bertengkar. Ini duit 2 dirham aku bayarkan dia, jangan kau bunuh. Betul ikhlas ni, ikhlas ambil. Maka damailah di antara keduanya. Setelah itu dia pun balik. Bininya tanya, bang, mana lauk ni? Biasa ada kau bawa beras, biasa kau ada bawa lauk. Dek, begini. Tadi di pasar aku jumpa orang bertengkar, hampir nak berbunuh gara-gara 2 dirham. 2 dirham inilah aku kasihkan dia. Alhamdulillah bang, baik betul hati kau. Tak marah bini. Ini bini dulu. Ini bini
ini terus ngomong. Ini sekarang jangan coba-coba balik tak buat duit. Puasa lah kau 1 minggu di kamar tu kan. Ini kan. Bergantung dengan kolor lah kau. Nah, apa kata bini? Alhamdulillah bang, kau bisa mendamaikan antara 2 orang ini. Jadi cuman lah kita ini makan di bangkat aja. Nah gini jadi mungkin gak ada yang kali sisa kabu-kabu tu di belakang tu. Siapa tahu gak ada sisa tu bisa kita jual. Maka pergilah dia ke dapur, dibersihkan yang ada sisa kabu sikit-sikit tu, dibawanya lah ke pasar. Harapannya ini laku lah, dibeli oleh pembeli kabu-kabu. Sampai di pasar itu pembeli itu tak mau beli, karena ini apa kabu-kabu dah kotor bekas. Tak mau, bingung dah dia macam mana cara dah macam ini. Dia pun balik. Sampai di pertengahan jalan, jumpalah kawan dia di pasar juga penjual ikan. Ditengoknya kawan ni masih ada ikan sebuti, tak ada laku. Boy, ini ikan kau ni kenapa tak laku? Biasanya habis. Itulah, ini ikan ni pun kualitasnya tak bagus, agak busuk-busuk. Nah begini jalan. Macam mana kalau kita tukar ya? Kau ambil kabu-kabu aku ni, nah ikan ni untuk aku. Boleh. Kebetulan di rumah ni perlu bantal gak kata dia. Bertukarlah tadi ni. Dia ngambil kabu-kabu. Dia ngambil kabu-kabu yang punya ikan ni, yang kabu-kabu ni pun ngambil ikan. Baliklah dia. Sampai di rumah, sukalah, senanglah dek. Alhamdulillah ini dapatlah kita makan ikan 1 ekor. Beras tak ada bang? Udahlah, ini pun dah syukur alhamdulillah. Alhamdulillah lah bang, kata isterinya. Alah, pergilah kau ke dapur masak, kata dia kan. Pergilah ke dapur. Jadi ikan ni dibersihkan lah anak sisiknya ni kan. Bersih. Ketika nak dibelah perut ni berbunyi. Krek. Ikan ni makannya besi ke tembaga, kata dia. Dipotong lagi pohon berbunyi krek. Kuat benar tulang ikan ni, kata dia. Biasa lagi pisau tu kan. Dibelahnya lagi krek. Ternyata sudah terbelah pohon ikan tu. Yang berbunyi itu ternyata ada intan dalam pohon ikan. Ada intan dalam pohon ikan. Begitu dibuka bersinar ya intannya. Bukan intan, mutiara, maaf. Mutiara dalam ikan itu. Maka bergegar si ibu tadi ni yang belajar. Ya Allah bang, apa kau teriak-teriak ni, kata dia. Pergilah datang suami. Bang, kau tengok ni, mutiara ni bang, bersinar-sinar ni. Ya. Macam mana cerita mutiara ada dalam pohon ikan ni? Mana putih bang, kata dia. Mana aku tahu, kata dia kan. Karena dia ni orang miskin, tak pernah tengok intan secantik itu. Bergegarlah tadi. Takut-takut gak ini bukan hak dia. Jadi lama dia termenung, berdiskusi dengan isterinya. Bang, kata isteri, ini rezeki kita bang, Allah hantar. Karena abang pun dah bayar dengan kabu-kabu, mati dah jadi milik kita. Bagus abang pergi ke pasar, abang tukarkan ini mutiara ni, cari tempat orang penjual ni, abang jual lah mutiara ni. Terserahlah berapa, yang penting kita dapat makan hari ini bang. Jadi bekerjalah si suami ini ke pasar. Sampai di pasar, tepat di toko mutiara ni. Dia pun mengatakan, tuan, saya nak jual mutiara. Itu penjual mutiara nengok dari ujung sampai kepala. Betul lah, kau nak jual mutiara ni, baju kau ni koyak apit macam ini. Orang miskin kasihan. Tak yakin tadi. Maka ditunjukkanlah mutiara ini bang. Terkejut orang penjual mutiara ni. Ya Allah bang, ini mutiara mahal ini bang. Ini bukan kelas-kelas biasa nih bang. Ini mutiara mahal, sangat mahal. Aku tak mampu membelinya ini pak. Aku hanya mampu mutiara yang kecil-kecil saja. Kalau bapak mau, bapak pergi ke sana, ada penjual mutiara, pembeli mutiara yang paling mahal sana, pergi ke sana. Ya Allah ya Rabbi. Coba kita pikir secara logika. Namanya orang berdagang ni, banyaknya nipu daripada benar. Tapi kenapa Allah datangkan orang baik? Karena dia itu baik.
Ingat, orang baik pasti Allah datangkan orang yang baik pula. Hal jazaul ihsanu illal ihsan. Orang yang baik pasti akan dibalas baik. Ada yang bertanya dengan saya, Pak Ustaz, saya ni pengen dapat istri yang habis Quran, Pak Ustaz. Macam mana caranya? Kau ngapal Quran lah. Mau kau dapat yang habis Quran? Kau pemabuk, macam mana nak dapat habis Quran? Kadalah seimbang, bro. Nah, hari-hari kau main kaplek, nak dapat pula wanita yang soleha. Kalau kau hari-hari main kaplek, dapatlah perempuan yang salah-salah. Nah, begitu itulah balasan Allah. Orang baik pasti dibalas baik. Sesuai dengan amalan kita. Kita begitu, ya dapatnya macam kita gak lah. Kau nak dapat lebih tadi, kau pun mesti lebih juga. Nah, akhirnya karena dia tadi ni baik, maka Allah datangkan orang baik. Dan orang baik tadi ni menunjukkan ke arah sana. Dia pun berlari. Sampailah di toko mutiara, dia nak jual mutiara, ditunjukkannya. Apa kata orang yang penjual mutiara? Pak, mohon maaf Pak, ini mutiara kelas tinggi, saya tak mampu membeli mutiara Bapak ni Pak. Saya hanya bisa mampu membeli mutiara Bapak ni 40 dirham saja Pak. Ini mutiara ratusan Pak harganya. Kalau Bapak mau, Bapak pergi lagi di sana. Tengok, jumpa lagi orang baik. Dijumpakan lagi oleh Allah dengan orang baik. Maka jangan berhenti untuk melakukan kebaikan. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika engkau berbuat baik kepada orang, maka perbuatanmu baikmu itu untuk dirimu sendiri. Jika engkau berbuat buruk kepada orang, sesungguhnya keburukan itu akan balik kepada dirimu sendiri. Makanya ada pepatah bahasa Inggris itu bilang begini, Pak Deceng ini ya tak, itu sapa mak deceng ni pigaui mak deceng ni deceng tu polena. Itu bahasa Inggris tu begitu. Buat saja yang baik, lakukan saja yang baik, cari yang baik. Deceng tu polena. Yang baik-baik itu nanti balik lagi kepada kau. Begitulah dia cara Allah nak beri kebaikan. Maka sebaik-baik doa itu jangan kau doa seorang. Kata Rasulullah, kalau doa kau nak cepat dikabulkan oleh Allah, cepat-cepat doakan orang, maka doa kau pun akan dikabulkan oleh Allah. Nah, begitu rahasianya. Pengen kaya, doakan orang kaya. Ya Allah, kayakan Bandui, ya Allah. Amin. Kayakan Bandui, ya Allah. Jadikan anaknya yang soleh dan soleh, hafiz dan hafizah, ya Allah. Nanti anak kita pun jadi hafiz Quran. Dan kita pun akan dikasih kekayaan oleh Allah sesuai dengan apa yang kita doakan untuk orang lain. Siap tak kira-kira kita doakan orang lain ni? Yang selama ini kita doakan tuh kita semua, ya Allah, cepatlah kayakan aku ya Allah. Entah diterima atau tak ada itu kan? Tapi kalau kita doakan orang lain, apa kata malaikat? Kami seluruh, maka doa itu sama yang engkau akan dapatkan ketika engkau doakan orang lain. Nah, jadi sampailah dia tadi penjual yang paling kaya, pembeli yang paling kaya. Dia pun bergegar sambil megang mutiara ni. Maka orang ini mengatakan, Tuan, ini mutiara Tuan ini saya akan bayar 120 dirham. Bayangkan 120 dirham. Bukannya kemahalan Tuan? Tidak Tuan. Ini harganya memang segini. Toh, tengok pedagang, harganya memang segini Tuan. Tidak ada lagi pembeli yang lebih berani beli mahal kecuali saya di sini Tuan. Ini duit harga mutiara yang Tuan punya, bawa balik ke rumah. Dia pun balik bergegar bawa duit itu. Tak pernah nengok duit itu 120 dirham itu banyaknya. Sampai di rumah, dia pun ngomong dengan istri, wahai istriku, alhamdulillah mutiara ini dah laku. Dah laku bang, ada kau beli beras? Bukan lagi beras ni dek, kau tengok dah duit dah. Kata dia, 120. Bergegar lutut bini dia. Allahu Akbar. Duit siapa kau curi ni bang? Kata dia. Kenapa pula aku semua kau bilang aku curi pula? Ini duit tadi mutiara ni. Takkanlah mungkin segitu
gitu bang, mana aku tahu, kata dia. Allah nak kasih begini lah dia. Ya Allah bang, kau kasih orang lain bang, kita sikit yang kita ambil bang. Tengok orang miskin tu ya, dia tak perlu yang banyak-banyak, dia tahu bahawa keperluan dia cuma sedikit. Janganlah bang, duit banyak ni pun untuk apa? Untuk apa ni bang? Udahlah, kita kasih orang lain je lah. Datang pula orang fakir miskin, datang ke rumahnya memberi salam dan minta bantuan. Wahai Tuan, aku ni dah berhari-hari tak makan, tolonglah Tuan. Maka kata isteri, nah tuan abang kasihlah dia setengah, kita ambil setengah sajalah. Dikasihlah tadi setengah, pergilah fakir miskin itu, dan dia pun mengambil setengah 60. Tiba-tiba fakir miskin itu pun balik lagi. Dia balik, wahai Tuan, ini duit 60 dirham ni, saya balik. Loh, kenapa? Saya ini malaikat yang diutus oleh Allah ingin menyampaikan kepada engkau bahawa gara-gara engkau yang telah mendamaikan orang 2 dirham, Allah ganti 120 dirham. Allah. Tuh, gara-gara mendamaikan orang sampai orang tak berbunuh, Allah ganti yang lebih baik, yang lebih banyak. Yudha'ifu liman yasha. Maka tak ada ruginya kita membantu kawan-kawan kita yang menderita. Allah ganti lebih banyak lagi. Cara Allah tak sama dengan cara yang kita fikirkan. Tengok, cara Allah tak sama. Masuk akal tak kira-kira dalam pohon ikan tu ada mutiara? Masuk akal. Ini cerita nyata ni Pak. Cerita nyata diceritakan semua para ulama kalau bercerita tentang sedekah. Maka oleh karenanya, apakah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah SWT, jangan berhenti berbuat baik, karena ini derajatnya sangatlah tinggi di sisi Allah. Nah, jadi orang yang meninggalkan pertengkaran, di surga Allah akan jamin dia akan berdiri di pinggir-pinggir surga. Walaupun dia benar, kata Rasulullah. Walaupun dia benar. Fil jannah liman tarakan wa in muhiqqan, sekalipun dia benar. Nah, jadi untuk mencari pembenaran itu susah. Ya sudahlah, kita merasa walaupun kita benar, udahlah kita ngalah saja. Nah, yang seperti ini Allah akan jamin di surganya Allah Ta'ala. Nah, terus Allah juga akan menjamin rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan bohong. Jangan suka berbohong. Nak ke mana kau bang? Nak warung kopi gitu. Padahal nak pergi dengan camak janda. Jangan suka bohong. Jangan, apalagi bulan puasa nanti. Tubtilu sawabuhu, kata Rasulullah, ada perkara yang menghabiskan pahala puasa. Yang pertama adalah al-kazibu, suka mabalik, suka berbohong, habis pahala puasa. Jadi jaga betul ini. Apalagi nak berbuka ni. Namanya orang nak buka puasa ni, takjil kan banyak tepi-tepi jalan tu. Banyak. Kalau di kampung sana tak ada takjil tu, tak ada. Semua orang masing-masing bikin kuih. Sungai Kupang tu masih bikin kuih satu jenis, tapi banyak. Lepat-lepat misalnya kan, buat sampai 5 kilo lepat-lepat tu. Kasih rumah orang sebelah, dia balas. Kita kasih lepat-lepat, dibalasnya Nagasari. Dikasih lagi orang sebelah, kasih lepat-lepat, dibalas lagi kuih kacamata. Kasih lagi sebelah lagi, kasih sampai 5 rumah. Berbalas-balas, ada yang balas bingka, ada yang balas racun, mati lagi. Jadi berbalas-balas. Begitulah aroma-aroma kampung yang masih ada sampai sekarang. Sungai Kupang masih ada. Tapi di kampung ni wallahu a'lam ni Allah alam bisa buat. Tak tahulah saya kalau di kampung mungkin masih ada lah kali ya, masih lah mungkin, tak banyak. Karena mereka ni mikir beli kuih itu gampang. Tinggal pergi ke depan beli semua hati kan, hati-hati juga nih. Kalau beli-beli bulan puasa ni kadang orang tak paham. Yang orang tak paham nih, yang belanja ni, kalau orang tak ngerti bulan puasa ni seperti apa kriterianya. Nah kalau bulan puasa ni kan kita jaga mulut, kita jaga telinga, kita jaga mata, kita jaga aurat, kita jaga. Kadang yang saya lihat nih, anak-anak dara kalau bulan puasa tu ada namanya ngabuburit. 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 Kalau kita kan jahat nama ngabuburit tu kan.
Kalau bahasa Sunda ngabuburit itu menunggu sore kan. Tetapi kalau kita burit lagi kan. Burit ini yang tak bagus nih kan. Belanjalah kadang perempuan ni tak ada pakai kerudung, saya tengok pakai yang seksi-seksi. Ustaz tengok, ni mau tak mau lah. Cuma dia cerita benda dari sebelah kan. Nah, jadi kita tadi ni kita nak beli kuih kacamata, jadi beli kuih lain jadinya kan. Nah, kalau muda-muda mungkin amalah jantung, kita tak kat depan dia kan tua-tua ni kasihan. Nanti beli bergegar, ya Allah mak beli nak kesari ke tak ada dia kata mata ni kan mana-mana bos ni kan. Bergegar-gegar tengok ada darah tadi tu kan. Nah, ni jaga. Wa nasru bisyahwat, jaga. Jangan sampai kita melihat dengan syahwat, ini akan menggugurkan pahala puasa. Dan kata Rasulullah, orang yang akan mendapatkan surga yang paling tinggi adalah orang yang memperbaiki akhlaknya sehingga memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Insyaallah ya. Jadi fadail kita hari ini bagaimana kita mempunyai akhlak seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di keluarga, baik di kawan, baik di sekitar, semua kita mesti baik. Itulah namanya berakhlakul karimah. Nah, insyaallah nanti kita masuk pembahasan fikih, kita akan bahas tentang fikih Ramadan. Ada 9 perkara yang membatalkan puasa, ada 9 perkara yang boleh tidak berpuasa. Siapa-siapa saja yang bayar fidyah takarannya itu berapa, siapa saja yang mesti mengkodok puasanya, mesti paham ini, mesti tahu. Nah, kalau tahu tidak ragu-ragu. Maaf, kadang saya di sini saya disuruh upah itu jadi panitia, ketua panitia UPZ unit pengumpulan zakat. Datanglah suami tadi ngantarkan duit, apa banyak benar zakat dia ni kan. Ni Pak Ustaz, saya zakat saya beserta bini saya beserta anak saya. Terus ini lebih ni kenapa? Ini bini saya ni tak puasa selama 1 bulan. Apa cerita? Dia datang bulan, jadi saya bayar ya ni Pak Ustaz. Kenapa pula dibayar pakai duit? Orang tak berpuasa tu mesti mengkodok puasanya. Wanita yang datang bulan bukan dia mesti membayar fidyah. Inilah yang salah kadang. Suami pun tak ngerti agama, katanya dibilang bayar fidyah, bayarlah fidyah tadi kan. Wanita yang datang bulan, dia tidak berpuasa, dia tetap dapat pahala puasa, Cuman wanita ni bukan bayar fidyah, dia mesti mengkodok puasanya yang dia tinggalkan. Dia tak puasa 15 hari dia kodok. Kecuali wanita yang memang yang sudah tidak datang bulan lagi, ibaratkan turun mesin. Nah, kalau yang sudah tidak datang bulan berarti dia uzur. Uzur ini bukan melihat dari faktor umum. Nah, yang dilihat di sini dia sendiri bisa merasakan kalau seumpama dia puasa dia tak kuat, bisa terlepok atau pingsan, maka jangan dipaksa. Mak kita tak usah dipaksa untuk berpuasa, cukup dia bayar fidyah karena dia memang sudah tak mampu berpuasa. Kita punya mak misalnya tak mampu nak bergerak, punya bapa tak mampu nak bergerak, jangan kau paksa masuk neraka kau tak puasa. Kau tu yang masuk neraka. Dia bayar fidyah saja, jangan dipaksa orang tua ya. Kecuali memang wanita yang datang bulan itu mesti mengqadha puasa. Nanti kita jelaskan lagi sedetail-detail. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mudah-mudahan taklim kita ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan, dan lebih penting mudah-mudahan kita dijumpakan lagi oleh Allah di Ramadan yang ini. Maka senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan saya di bulan suci Ramadan. Orang bulan Rajab ni banyak orang mati, Pak. Rajab ni banyak orang meninggal. Di Ampera sudah 3 orang dah mati. Maka kita berdoa pada Allah, minta pada Allah, jangan kau ambil aku dulu ya Allah, sampailah aku di bulan suci Ramadan.
Dan ada keistimewaan orang-orang meninggal di bulan Ramadan, Allah akan jamin dia masuk surganya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Siap mati bulan Ramadan? Betul. Macam takut ya lah. Mati tak siap lah dong. Masih banyak tunggahan Pak Ustaz. Kredit foto belum habis. Baik, sempurna majelis kita tutup dengan membaca doa kifarah. Subhanallah bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian abang kakak kajian yang disampaikan oleh guru kita. Semoga kesimpulan yang bisa kita ambil malam hari ini dari kajian yang telah beliau sampaikan, insyaallah jangan pernah berhenti, jangan pernah puas untuk tetap menjadi hamba-hamba yang baik. Semoga dengan itu Allah angkat derajat kita dengan kemuliaan dan kejayaan. Amin. Amin. Baik, untuk berikutnya ada 2 item atau 2 poin yang akan kita bahas malam hari ini. Yang pertama tentang meneruskan donasi kita yang insya Allah akan kita antar ke Desa Tanjung Saleh, Bapak ya. Yang kedua poin tentang berkunjungnya baik Muslim kembali untuk ke Desa Semayang di Kabupaten Sanggau, tempat di mana nanti akan peletakan batu pertama pembangunan musola untuk saudara-saudara mualaf kita di sana. Insyaallah dalam hal ini mungkin nanti akan disampaikan baik Bang Ferry atau juga apa. Dan kemudian infak seperti biasa tapi atau kantong pasti. Aku ada bawa kantong dah. Sudah ada Pak silakan. Ya, silakan mungkin untuk ini bisa langsung ke Bang Ferry ya, selaku atau apa? Bang Ferry silakan.